Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Merasa diawasi, yakin bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-gerik hati kita diawasi. Segala gerak-gerik lisan kita diawasi. Segala gerak-gerik anggota tubuh kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu gerak-gerik yang bersifat baik ataupun gerak-gerik yang tidak baik, semuanya berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah muraqabah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Khamis, hadis kelima di bab Al-Muraqabah atau hadis ke-64 dalam kitab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yaghar. Innallaha ta'ala yagharu. Sesungguhnya Allah ta'ala itu cemburu. Yaghar, cemburu. Kapan cemburunya Allah? Apa sebab kecemburuan Allah? Terangkan. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuan Allah ta'ala itu tatkala an ya'tiyal mar'u, ketika ada seseorang melakukan, mendatangi ma harramallahu alaih, sesuatu perkara, mendatangi, mengerjakan satu perkara yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dan dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang utusan Allah yang la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dengan sumber hawa nafsunya, tapi dia berbicara berdasarkan apa? Wahyu yang diturunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. Pembicaraannya adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innallaha yaghar, Allah itu cemburu. Al-ghairah, cemburu itu atau al-ghairah maknanya adalah al-karahah li syai', al-bughd li syai'. Yani Allah tidak suka. Allah tidak suka. Dan sifat cemburu yang ada pada Allah berbeda dengan sifat cemburu yang ada di kalangan manusia. Meskipun sebutannya apa? Sama, tapi hakikatnya sangat berbeda. Cemburunya Allah sempurna, tidak ada kekurangan. Satu contoh, kalau dalam hadis ini, cemburunya Allah adalah tatkala seorang hamba melakukan perkara yang haram. Sempurna. Ini adalah sifat yang sangat sempurna. Tapi
kecemburuan pada sebagian manusia, kecemburuan yang muncul pada sebagian manusia, kadang tidak pada tempatnya. Contoh, saya contohkan saja ini dalam bab mencontohkan bahwasanya kecemburuan manusia itu tidak sempurna. Kadang tidak pada tempatnya. Ada dua remaja, putra dan putri, yang saling jatuh hati. Laughing of love. Betul? Ya, ya. Laughing of love. Falling of love. Jatuh hati. Bahasa Inggris raiso kok yang datang nih. Inggris-Inggrisan. Ya. Jadi dua remaja ini saling jatuh hati. Ketika satu pasangan itu enggak sah, ini pasangan enggak sah, belum sah. Wong baru pacaran nih. Dua orang yang saling apa? Pacaran. Dan itu tidak boleh dalam agama Islam. Ketika salah satu pasangan itu dekat dengan yang lain, cemburu atau enggak? Kok tahu? Cemburu. Padahal cemburunya itu bukan pada tempatnya. Wong pasangannya itu bukan siapa-siapa dia, bukan pasangan halal dia. Kok cemburu? Ngapain? Kalau seorang suami cemburu karena istrinya lebih sering senyum dengan tetangganya, ini wajar. Tapi ini yang tadi saya ceritakan belum ada apa-apanya, sudah main cemburu saja. Ini menunjukkan bahwa cemburu di kalangan hamba banyak mengandung apa? Kekurangan. Bahkan dalam pasangan yang sah saja, suami dan istri, terkadang kecemburuan itu tidak pada tempatnya. Pernah suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya ceritakan bukan dalam rangka mencela sahabiyah, bukan dalam rangka mencela Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, tapi untuk menceritakan bahwasanya terkadang wanita itu cemburu bukan pada tempatnya. Pernah suatu saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang menginap di rumahnya Aisyah, yakni giliran malam hari di rumah ibunda kita yang kita cintai, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Pas tengah malam atau ketika malam menjelang, Aisyah sudah tampak tertidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun. Mana? Keluar. Ternyata Aisyah belum tidur. Begitu mendengar suaminya terbangun dan melihat dia keluar dari rumah, dan rumah Aisyah itu kecil, jadi begitu keluar rumah kelihatan. Kalau rumah-rumah orang sekarang, Masya Allah, kamar tidurnya di belakang, pintu keluarnya di depan, Masya Allah. Jadi kadang keluar rumah nggak ketahuan. Ini begitu keluar ya konangan. Ya mungkin kamarnya perkiraan sekitar 5x6, 4x5, begitulah kamar-kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya, rumah-rumah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, Aisyah pun bangun diam-diam. Kemudian diikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikiranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menuju rumah istri yang lain. Diikuti. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke satu tempat, kalau tidak salah Baqi. Dan Aisyah terus membuntuti. Begitu tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak ke rumah istrinya yang lain dan akan kembali cepat-cepat, Aisyah pun apa? Balik. Aja nganti kemenangan. Masuk rumah, kerukupan selimut. Datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu ini kok ngos-ngosan, ini ada apa ini? Jadi terkadang kecemburuan itu bukan pada tempatnya. Itulah kecemburuan pada manusia. Menunjukkan bahwa kecemburuan pada manusia itu sempurna, tapi tetap ada celah kekurang sempurnaannya. Sementara kecemburuan yang merupakan sifatnya Allah berada pada titik sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan itulah hakikat dari seluruh sifat-sifat Allah.
sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Meskipun terkadang sebutannya apa? Sama dengan yang ada pada makhluk. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Wa huwas sami'u al-basiru, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di satu sisi dalam ayat ini Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Tapi di potongan ayat yang berikutnya Allah menyebutkan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Tetap memiliki sifat, nama yang dalam dunia kita itu ada kesamaan sebutan. Bayi ketika lahir dijadikan oleh Allah faja'alnahu sami'an basira. Kemudian bayi itu kami jadikan mendengar dan melihat. Sama sebutannya. Allah juga sami', ini bayi juga sami'. Allah al-basir, ini bayi juga basir, bisa melihat. Tapi tentu pendengaran Allah tidak bisa disamakan dengan pendengaran kita. Penglihatan Allah tidak sama, tidak boleh dan tidak bisa disamakan dengan penglihatan manusia. Pendengaran manusia terbatas, penglihatan manusia juga terbatas. Sementara pendengaran Allah sempurna, tidak ada batasnya. Mendengar seluruh suara, yang keras, yang lemah, yang di sini, yang di situ, yang di sana, yang di sono, semuanya didengar oleh Allah. Sementara kita kadang kalau sudah mendengar satu suara, yang lain tidak kedengaran. Penglihatan Allah mencakup seluruh kejadian di muka bumi. Sementara penglihatan manusia hanya terbatas pada apa yang ada di depannya. Kalau sudah ke sini sudah nggak jelas, ya kan? Terbatas. Udah gitu ada yang disambung pakai kacamata maning. Melihat dekat gini aja malah didoh-dohaken, alias sudah mulai apa? Itulah penglihatan manusia. Sementara penglihatan Allah sempurna. Kembali kita, kalau sudah tahu seperti itu, Allah memiliki sifat Sami atau nama As-Sami Al-Basir, artinya Allah Maha mendengar, berarti memiliki sifat pendengaran. Allah memiliki sifat penglihatan. Demikian juga Allah memiliki sifat cemburu. Nggak usah bingung loh, ini cemburu pada karo menungsa, ming pada sebutane. Cuma sama apa? Sebutannya saja, hakikatnya berbeda. Kecemburuan Allah itu sempurna, sementara kecemburuan manusia tidak sempurna. Berarti kita sebagai ahlus sunnah, kaum muslimin, harus menetapkan dan meyakini bahwa Allah memiliki sifat cemburu. Apa makna cemburu? Yakrah, membenci terhadap satu perkara. Apa yang dibenci? Apabila hambanya melakukan perkara yang telah diharamkan. Kecemburuan Allah itu muncul ketika seorang hamba melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Makanya dikatakan dalam hadis ini, wa ghairatullahi, dan kecemburuan Allah itu tatkala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih, tatkala seseorang melakukan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Bagaimana tidak cemburu? Bagaimana tidak benci? Bagaimana tidak murka? Karena ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti sesuatu itu adalah perkara yang tidak baik bagi manusia.
Ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti apa? Sesuatu itu adalah perkara yang tidak baik kepada manusia. Berarti ini bukti rasa sayangnya Allah, cintanya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba atau bukan? Jawabnya iya. Allah mengharamkan perkara-perkara yang haram, itu bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Lah kok bahasa Jawa nih, wis disayangi malah orang ngerti di sayang, wis dieman malah orang ngerti nek di eman, sudah dikasih sayangi malah tidak tahu kalau dikasih sayang. Sudah diarahkan, yang ini jangan dilakukan, lah kok malah nekat. Maka tatkala itulah Allah cemburu. Allah tidak suka hal itu. Ketika Allah sudah mengharamkan sesuatu, kemudian hambanya nekat untuk mendekatinya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan mengampuni kita semuanya. Betapa banyak kita ini melanggar aturan-aturan agama Allah. Berarti betapa sering kita ini membuat Allah cemburu. Nah, ini hubungan yang erat dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Seorang hamba ketika yakin bahwa Allah memiliki sifat cemburu, dan sifat cemburunya Allah adalah tatkala larangan-larangannya dilanggar. Ketika yakin Allah memiliki sifat cemburu, dan cemburunya Allah adalah ketika larangan-larangannya dilanggar, maka seorang hamba ketika akan melanggar larangannya, ingat, nanti Allah cemburu, Allah murka, Allah benci kepada saya, jadi nggak jadi. Ini namanya muraqabah, merasa apa? Diawasi. Dan kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala bertingkat-tingkat. Kecemburuan Allah terhadap larangan-larangan yang ada apabila dilanggar itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu." Tidak ada yang kecemburuannya mengalahkan Allah ketika ada seorang hamba berzina atau seorang wanita berzina. Kalau ada suami istri, kemudian wal'iyadu billah, na'udzu billahi min dalik, sang laki-laki terjerumus ke dalam apa? Perzinaan. Memiliki will, wanita incaran lain dan gak resmi. Terus pokoknya seneng karo wong wedok liyane, demen ya, dengan wanita lain, sampai terjerumus ke dalam waliyadzubillah apa? Perzinaan. Kira-kira istrinya cemburu atau tidak? Sangat cemburu. Nangis. Ustaz, sudah saya berikan segalanya untuk dia, apa yang kurang dari saya, Ustaz? Sampai suami saya tega mengkhianati saya. Gitu? Enak. Apa yang kurang kira-kira? Mungkin kurang istighfar. Ya, penyelewengan atau perzinaan pasangan dari seorang istri itu sebabnya macam-macam. Ada sebab yang memang kembali kepada intern, ada yang kembali kepada apa? Ekstern, macam-macam. Faktor intern dan faktor ekstern. Faktor ekstern yang paling kuat adalah setan. Kenapa? Setan. Udah namanya setan itu, na'udzubillah min dalik. Yurid an yukarrih ba'dalladzi ma uhilla lakum. Dia itu ingin menjadikan Anda benci, gak suka, gak cinta lagi kepada sesuatu yang sudah halal. Biyen sedurunge dadi bojone, alah le nguber-nguber ora karu-karuan.
Ketika sebelum jadi istri, diuber-uber, gunung kudaki, lautan, bukan ku seberangi lagi malah, lautan tak tahu. Ibaratnya begitu. Begitu jadi apa? Istri, ini biasa-biasa baik. Ada apa? Setan. Jadi ingin mengikis cinta yang tadinya menggebu-gebu. Kenapa menggebu-gebu? Karena belum resmi, sudah menggebu-gebu. Begitu sudah resmi, setannya masuk. Akhirnya ini faktor ekstern. Bicara seperti ini panjang. Dan setan adalah inginnya merusak segala kebaikan yang ada. Apa saja yang ada kebaikan, ingin dirusak. Termasuk rumah tangga. Itu faktor ekstern. Faktor intern, ada yang kembali kepada suami, ada yang kembali kepada apa? Istri. Yang kembali kepada suami, misalnya ora godul basor, tidak menundukkan apa? Pandangan. Jadi kalau sudah keluar rumah jelalatan. Ayu. Bahkan bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah sekarang pun bisa apa? Jelalatan. Lewat media-media, entah itu televisi, artis-artis yang kalau tampil itu mesti rambutnya rapi, walaupun orang keton wangi, karena cuma layar kaca, tidak tercium apa? Bau wangi. Ini orang kayak bojoku ya, nonton bengi-bengi, ayu ya, besar melirik ya. Beto temen ya. Ini faktor laki-laki. Ya macam-macam lah, ini baru satu faktor yang saya sebutkan. Ada faktor intern dari istri. Itu Pak tekan pembicaraan keluarga yang nopo nggih niki nggih. Depon? Cemburu. Oh iya cemburu ya. Enggak apa-apa ya sebenarnya. Faktor dari istri. Wis ora gaten karo bojone. Tidak perhatian dengan suaminya. Dulu Masya Allah, angger malam minggu, Masya Allah, wa kuncar, waktu kunjung pacar, lenggawakaken wedang penuh apa? Perasaan. Kira-kira masih gelem apa ora ya? Lengaduk itu penuh dengan apa? Perasaan. Jadi ketika diminum itu hatinya langsung sekarang itu hati-hati itu. Laki-laki seperkasa apapun di hadapan istri seperti anak. Ada waktu-waktu dia pingin dimanja, pingin ngelendot. Anak kecil gimana kalau deket ibunya? Dipijeti kepalanya, dijeti badannya, dimek-mek apa nih? Gegere. Kayak cah cilik. Siki karo bapaknya orang tahu kayak kue. Nah di sana ada yang menjanjikan. Nah itu, ini masalah intern, ya kan? Dahlah kita selesai di sini. Bukan kajian keluarga. Kita bicara masalah cemburu. Nah kalau ada suami kemudian punya wanita yang lain sampai berzina wal'iyadzubillah atau sebaliknya, maka tentu dia cemburu sekali dengan pasangannya. Bahkan ada yang siap untuk membunuh yang menzinai pasangannya. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih cemburu. Hanya dikatakan dalam hadis, tidak ada yang lebih cemburu ketika ada seorang hamba laki-laki berzina atau hamba perempuan berzina dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah zina. Belum lagi tingkatan zina itu. Ada zina itu bertingkat-tingkat. Dengan istrinya pun bisa melakukan larangan. Menggauli istrinya lewat apa? Belakang. Ini larangan. Berarti Allah pun cemburu karena larangannya dilanggar. Ada juga yang berat menzinai istri tetangga. Dan yang lebih berat menzinai saudara sendiri. Bu sendiri, anak sendiri.
Na'udzubillah min dzalik. Dan ini banyak terjadi. Dan yang lebih berat dari itu, laki-laki menzinai laki-laki. Kok bisa ya? Ya namanya juga setan. Fitrahnya sudah apa? Digoyang sama setan. Makanya kalau dalam ayat sebutan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, panjenengan perhatikan, saya sebutkan dua ayat. Satu Al-Isra ayat 32. Surat apa? Al-Isra ayat 32. Satunya Al-A'raf ayat 80. Coba nanti dicek. Kalau saya salah, berarti ini perlu penomorannya. Saya belum cek ke mushafnya langsung. Al-Isra ayat 32 dan Al-A'raf ayat 80. Di dalam Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perzinaan. Dalam surat apa? Al-Isra ayat 32. Dalam surat Al-A'raf ayat 80, Allah menyebutkan tentang Lut. Perbuatan kaum Lut, alias LGBT yang lagi rame atau homoseks. Di dalam surat Al-Isra yang tentang zina, Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan. Pakai alif dan pakai apa? Tanwin. Fahisatan, enggak pakai alif lam. Artinya zina itu termasuk sebuah jenis perbuatan keji. Salah satu jenis perbuatan apa? Keji. Salah satu. Kemudian dikatakan di dalam Al-A'raf, atatuna al-fahishata. Apakah kalian melakukan al-fahishah? Perbuatan keji. Ini tentang homoseks. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan seorang pun di alam ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya homoseks lebih keji daripada apa? Zina. Ini yang paham bahasa Arab insyaallah tahu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ini menunjukkan bahwa apa? Perbuatan keji itu bertingkat-tingkat, demikian pula kecemburuan Allah pun bertingkat-tingkat. Semakin besar dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, semakin besar cemburu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita merasa senantiasa, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat muraqabah. Ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.